Oke. Nah, dalam kondisi kotaknya itu sudah terisi fluida X yang warna merah, kotaknya ditutup. Kemudian sama kalian kotaknya ditekan dengan tekanan sebesar P. Sehingga semua kotak tercelup di dalam air. Oke, kebayang? Jadi kayak gitu ya. Jadi ada 3 gambar untuk menjelaskan soal ini. Oke, lihat pertanyaan A. Berapa rapat massa cairan X, cairan yang merah ya, yang di dalam kotak. Jadi kalau kayak gini kita lihatnya per benda, per gambar. Kita coba lihat gambar satu ya. Kita coba analisa. Gambar satu ada apa aja sih? Oke, kita perbesar. Lihat, ketika kita memasukkan kotak ke dalam air, kotaknya tercelup sejauh H1. Kotak pasti punya berat dong. Maka sini pasti ada massa kotak dikali gravitasi. Betul ya? Karena ada bagian kotak yang kecelup di dalam air, maka air akan memberikan gaya angkat. Ada gaya angkat FA. FA1D. Lihat, ini kondisinya setimbang nggak sih? Diem atau gerak? Diem. Diem kan setimbang artinya kan ya? Berarti apakah setimbang? Sigma FY-nya sama dengan 0. Berarti kita punya apa? Gaya angkat 1 harus sama dengan massa kotak dikali gravitasi. Tadi gaya angkat rumusnya apa? Rho fluida, berarti rho air. Karena tidak ada informasi seberapa banyak air yang tumpah ketika kita masukin si kotaknya, maka kita pakai yang rumus yang satunya. Volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Massa kotak saya ganti jadi rho kotak dikali volume kotak. Boleh kan ya? Boleh. Kita bisa hilangkan gravitasi. Betul? Rho air tadi 1000 ya. Volume benda yang kecelup di kotak. Coba lihat. Ini kan kalau kita lihat secara 3 dimensi, kotaknya gini kan. Ini kalau 3D-nya. Betul ya? Gitu ya. Luas alasnya saya anggap A dikali tinggi yang tercelup. Boleh kan gini kan ya? Oke. Rho kotak, berarti volume kotak itu adalah luas alas dikali tinggi total kotak. Betul? Maka kita bisa hilangkan A-nya. Berarti 1000 dikali berapa satunya? 10 cm, berarti 0,1 sama dengan rho kotak dikali tinggi kotak. Berarti dari gambar 1 kalian dapat rho kotaknya. 100 dibagi 4. Oke? Tapi bukan ini yang diminta soal kan? Yang diminta adalah densitas dari cairan X. Sekarang coba kita lihat gambar 2-nya. Oke, kita copy. Paste. Oke. Coba kita lihat gambar 2. Si kotaknya sudah ada isinya, yaitu fluida X. Kita coba lihat ada gaya apa aja. Kotak pasti punya berat. Maka ada massa kotak dikali gravitasi. Sekarang di dalam kotak ada cairan X kan? Cairan juga punya berat kan? Di sini juga ada cairan, ada berat cairan nih. Massa dari cairan X dikali gravitasi. Karena kotaknya ada di dalam air, air akan memberikan gaya angkat. Namanya FA2. Ini juga kondisinya setimbang kan? Berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Ada apa aja? FA2 sama dengan
M kotak dikali G ditambah MX dikali G. Betul? Berarti kita ubah jadi rho air dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Rho kotak dikali volume kotak dikali gravitasi ditambah rho cairan X dikali volume cairan X dikali gravitasi. Maka kita bisa hilangkan gravitasi. Rho air itu 1000. Volume benda yang kecelup di kotak, luas penampang dikali H3. Oke. Tadi berapa rho kotak? 100 dibagi H kan? Berarti kita masukin 100 dibagi H. Volume kotak berarti luas alas dikali H. Oke. Rho X yang kita mau cari, volume X berarti apa? Luas alas dikali H2. Betul? Berarti kita bisa hilangkan si A-nya ya. Oke. Juga coret aja H-nya. Kita punya jadi berapa? 1000 dikali H3-nya berapa? H3 15, berarti 0,15 sama dengan 100 ditambah H2-nya berapa? H2 25, 0,25 dikali rho X, oke? Maka dapatlah 150 sama dengan 100 ditambah 0,25 rho X. Maka dapatlah rho X-nya, yaitu 200 kg per meter pangkat 3. Jadi kalian bisa mendapatkan densitas dari fluida X dari gambar 2. Tapi sebelumnya, kalian harus mendapatkan dulu densitas dari kotaknya, dari gambar 1. Oke? Sekarang lihat yang C. Dalam kondisi C, ini B maksudnya. Dalam kondisi berisi cairan, si kotaknya itu kita tekan hingga seluruh kotak ada di dalam cairan, dalam air. Kita tekan dengan gaya 1500 tekanan 1500 Pascal. Yang diminta adalah H-nya berapa? Berarti ini gambar 3 kan? Kita coba gambar 3, kita urai. Ada apa aja di gambar 3? Oke. Gini ya. Oke, ada apa aja coba kita urai? Yang pertama, kotak pasti punya berat ya. Pasti ada yang namanya massa kotak dikali gravitasi. Di dalam kotak ada cairan X kan? Cairan X juga punya berat ya. Berarti ada massa cairan X dikali gravitasi. Karena sekarang kita neken, maka kita akan memberikan gaya tekan, betul? F. Nah, karena kotaknya ada di dalam cairan, dalam air, maka air akan memberikan gaya angkat. Namanya FA3. Paham ya? Sama, ini kondisinya setimbangan. Berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Berarti ada FA3 sama dengan massa kotak dikali G ditambah massa X dikali G ditambah gaya tekan F. Berarti ini rho-nya rho air dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi, massa kotak, rho kotak dikali volume kotak dikali G, massa X, rho X dikali volume X dikali G, gaya tekan F dikali A. Gitu ya? Betul? Nggak bisa dicoret kan G-nya ya? Ya udah, tadi rho airnya 1000. Berarti kalau di kasus ini semua kotak tercelup ya. Berarti A dikali H dikali 10. Tadi rho kotak 100 dibagi H. Volume kotak A dikali H dikali G-nya 10. Tadi rho X 200. Volume X berarti
A dikali H2 dikali 10 ditambah F dikali A. Lihat, semuanya mengandung A ya. Kita bisa hilangkan A-nya berarti. Oke, kita hilangin juga H kecilnya. Kita punya apa? 10.000 H sama dengan 1.000 ditambah, kok F kali A sih? P kali A ya. Kan gaya dikali luas jadinya kan kayak jadi gaya. 200, 2.000 kali itu ya. Tadi H2-nya berapa? H2 25 cm, berarti dikali 0,25 ditambah P-nya berapa? 1.500. Oke. Jadi kita punya berapa? 10.000 H 1.000 ditambah berapa itu? 25 kali 2 50, 500 ditambah 1.500. Maka dapat nilai H-nya. 1.500 tambah 1.500, 3.000 bagi 10.000, 0,3. Berarti si tinggi kotaknya totalnya adalah 0,3 meter. Bayang ya. Jadi ini cuma kita menerapkan konsep dinamika, tapi untuk kasus benda fluida. Kalau dulu kan konsep dinamika di benda tegar kan, atau berarti kan ya, ini ke fluida. Oke, itulah kira-kira yang fluida statik ya. Kita lanjut ke yang namanya fluida dinamis. Dinamis ini maksudnya adalah fluidanya itu mengalir, oke? Jadi dia tidak hanya berdiam di satu wadah. Nah, fluida dinamis itu susah banget sebenarnya. Kalau kalian nanti sudah masuk ke materi prodi ya, udah di jurusan. Tapi untuk TPB kita batasi fluidanya sehingga tidak terlalu susah. Untuk TPB asumsinya adalah fluida yang bersifat ideal. Oke? Fluida ideal tuh yang kayak gimana sih? Ada yang tahu? Yang pertama, bersifat incompressible. Pernah dengar nggak kalian? Incompressible. Berarti tidak mudah ditekan. Oke? Tidak mudah ditekan itu. Sebenarnya, kalau kita fluidanya itu gas, gas kan mudah ditekan ya. Gas itu pasti sifatnya kompresibel. Tapi kalau cairan, ada yang mudah ditekan, ada yang enggak. Cuman kalau untuk TPB, asumsinya incompressible. Oke? Walaupun nanti ntar yang mengalir adalah gas, tapi gasnya diasumsikan incompressible. Emang kenapa kalau incompressible? Kalau incompressible, maka densitas fluidanya itu tetap tidak berubah terhadap tekanan. Kan kalau misalkan nih kalian punya balon berisi gas dalamnya, ya kan? Berarti kan di dalam balon itu ada gas kan? Anggaplah gas argon atau gas apa gitu ya. Maka kalian bisa mengetahui berapa densitas gas argon di balon itu kan? Balon itu kalau diisi gas kan mudah ya kita tekan jadi segini misalkan ya, dengan gas yang sama kan? Tapi jadinya di dalam balon yang kecil ini memiliki rapat argon yang lebih besar kan? Makanya kalau dia bersifat kompresibel, maka densitasnya itu berubah-ubah terhadap tekanan yang kita berikan. Nah, untuk TPB kita asumsinya incompressible. Yang kedua itu adalah tanpa viskositas. Ada yang pernah dengar viskositas? Apa? 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 Iya, sama. Apa viskositas? Viskositas itu adalah kekentalan. Oke, kalian bayangin deh. Kalian punya gelas isinya air sama gelas isinya madu. Bayang? Kalian tuangin. Yang air, dia langsung kan ya. Yang madu lambat kan? Tapi ngalir kan? Nah, di TPB, asumsinya fluida yang ngalir itu
tanpa viskositas. Jadi viskositasnya dekati nol. Kenapa? Viskositas itu akan berpengaruh pada hambatan ketika dia mengalir. Oke? Jadi untuk TPB nggak ada hambatan dulu ketika dia mengalir. Yang ketiga, asumsi gas, asumsi gas ideal, fluid ideal. Yang ketiga itu adalah alirannya. Alirannya diasumsikan steady state. Pernah dengar nggak kalian? Steady state. Ini tuh artinya tidak berubah terhadap waktu. Jadi untuk TPB, fluid dinamis, alirannya nggak pernah berubah. Segitu terus. Nggak pernah tiba-tiba jadi deras, jadi kencang. Nggak pernah tiba-tiba jadi sedikit. Paham ya? Kan kenyataannya fluida susah ya, bersifat steady seperti dia akan berubah kan pada waktu kan. Itu nanti di tingkat 2. Asumsi yang keempat yaitu adalah alirannya diasumsikan laminar. Oke. Kayak gimana sih laminar itu? Jadi gini. Misalkan nih ada sebuah pipa gitu ya, dialiri fluida. Kalau alirannya laminar, kira-kira akan seperti ini gambarnya. Oke, kebayang? Streamline atau garis-garis alirannya itu akan berbentuk lurus kalau dia laminar. Streamline-nya lurus. Oke. Ini asumsi dari fluida di TPB seperti ini. Ada nggak yang nggak laminar? Ada. Namanya adalah turbulence. Saya sering dengar kan di pesawat ya, turbulence. Kalau kita lihat arah streamline, dia nggak beraturan. Mungkin ada yang gini, ada yang gini, gitu, ada yang gini. Jadi dia ada itunya apa? Tidak lurus seperti laminar. Nah, bagaimana bisa ngebentuk aliran turbulent seperti ini? Banyak faktornya. Yang mungkin kalian baru belajar, mungkin berkaitan sama kecepatan. Semakin cepat, dia akan cenderung turbulence. Tapi sebenarnya ntar di tingkat 2 kan akan dijelaskan. Ada indikator yang bisa membedakan dia laminar atau turbulence, namanya Reynolds number. Tapi belum belajar. Sekarang bilang aja, kita hanya belajar yang alirannya laminar. Oke? Yang arah streamline-nya lurus-lurus. Oke, sekarang yang kelima. Asumsi fluida dinamis di TPB. Untuk TPB, selalu amati di pusat aliran. Oke? TPB, walau kita harus lihat di pusat aliran. Kenapa? Lihat deh. Walaupun alirannya laminar seperti ini, kecepatannya itu beda-beda loh. Kecepatan fluida di sini, sama di sini, sama di sini, sama di sini, sama di sini, beda-beda kan? Ya nggak? Makanya bisa ngebentuk kayak lonjong gitu kan? Berarti kan yang tengah, yang paling pusat tuh paling cepat kan ya? Nah, untuk TPB kita lihatnya selalu di sini, pusat aliran. Oke? Biar kita mendapatkan nilai yang paling optimalnya, nilai optimistiknya. Oke, padahal kenyataannya tiap titik itu beda-beda nilai V-nya, walaupun dia laminar. Oke, inilah kira-kira 5 asumsi fluida dinamis di TPB untuk mempermudah kalian dalam memahami fluida dinamis. Oke? Nah, untuk fluida dinamis TPB hanya belajar 2 saja. Yang pertama itu namanya adalah persamaan kontinuitas. Pernah dengar? Pernah dengar? Ada dijelaskan ya? Kontinuitas? Oke, bayangin gini. Bayangin kalian punya saluran pipanya seperti ini. Oke, bayangin kalian punya pipa seperti ini. Ini luas penampangnya adalah A1.
Ini luas penampangnya adalah A2. Nanti akan masuk air fluida in ke sini. Kemudian akan keluar air fluida out ke sini. Oke? Tadi kan saya bilang apa kalian? Untuk TPB selalu amati di pusat aliran. Maka kalian lihatnya harus di pusat aliran. Nggak boleh di titik yang lain. Oke? Berarti yang kalian amati itu ada titik ini. Titik 1 kecepatannya berarti V1. Dan titik 2 kecepatannya adalah V2. Oke? Jadi selalu itu di pusat aliran. Nah, sebenarnya sederhananya persamaan kontinuitas bilang gini. Massa air yang masuk akan sama kayak massa air yang keluar tiap detik. Laju aliran massanya. Atau kalau kita tuliskan dalam matematika adalah D per dt dari massa air yang masuk harus sama dengan D per dt dari massa air yang keluar. Massa dapat kalian gantikan. Jadi rho fluida dikali volume yang masuk D per dt dari rho fluida dikali volume yang keluar. Betul gitu kan ya? Karena tadi asumsinya adalah incompressible, berarti apa? Densitas fluidanya nggak berubah ya. Kita bisa hilangkan ini. Betul? Kalau kita punya. Nah, fluida ketika dia mengalir, dia akan mengalir membentuk dengan wadahnya sama kan? Ya, seperti ini. Oke. Jadi dia akan mengalir kira-kira seperti ini bentuknya. Ini kan bentuknya kayak bentuk silinder ya. Berapa volume silinder? Luas alas dikalikan dengan panjang ini kan. Anggap aja ini X. Boleh kan? Berarti volume yang in-nya kita ganti menjadi luas 1 dikali X1 D per dt dari luas 2 dikali X2. Oke, karena yang berubah itu adalah posisi X-nya, maka kita punya A1 D per dt dari X1 A2 dikali D per dt dari X2. Masih ingat nggak di kinematika? dx per dt itu apa? Kecepatan. Maka dapatlah persamaan kontinuitas. Oke. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 dikali V1 itu namanya adalah debit. Berarti Q1 harus sama dengan Q2. Q itu debit. Oke, apa itu debit? Kalian tahu? Debit itu definisinya adalah laju aliran volume dari fluida. Atau kalau secara matematik debit itu adalah D per dt kan laju ya dari volume. Kalau dalam waktu yang cukup besar di matematika D per dt dapat diganti di apa? Delta. Delta V dibagi dengan delta T. Jadi debit itu bisa A kali V velocity atau perubahan volume dibagi perubahan waktu. Satuannya berarti apa debit? Meter pangkat 3 per sekon. Ini SI-nya. Itu yang pertama ya, kontinuitas. Yang kedua, yang kita pelajarin di fluid dinamis adalah persamaan Bernoulli. Oke, pernah dengar di kelas? Dengar ya? Oke. Persamaan Bernoulli itu sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya persamaan energi
tapi persatuan volume. Persatuan volume dari fluida. Nah, kenapa persatuan volume? Kita akan coba jelasin nanti. Oke, bayangin kalian punya suatu pipa bentuknya seperti ini. Oke, ini luas areanya adalah A1 dan ini luas areanya A2. Ini akan mengalir debit masuk, ini akan keluar debit out. Kita bilang apa? TPB selalu amatinya di pusat aliran. Berarti lihatnya di sini. Oke, jadi TPB selalu amati di pusat aliran. Sehingga titik yang kita amati adalah titik 1 tuh di sini. Kecepatannya adalah V1 dan titik 2 di sini kecepatannya adalah V2. Oke, kan masih ingat kan persamaan energi mekanik? Energi mekanik pada keadaan 1 sama dengan energi mekanik pada keadaan 2. Betul nih? Berarti ada energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Gitu ya? Ini kalian pakai waktu kalian belajar benda tegar dan benda titik kan? Benda tegar dan benda titik kalian tahu seberapa besar massa benda yang bergeraknya ya nggak sih? Titik ada massanya jelas, apa? Benda tegar juga ada massanya. Masalahnya ketika kalian mengamati fluida, fluida itu ketika dia bergerak, gerakannya kan gak cuma tetes doang ya, tapi membentuk wadahnya. Benar nggak? Artinya massa dari fluida yang bergerak itu beda-beda tergantung wadahnya. Gitu kan ya? Nah, jadi sekali dia bergerak, pasti geraknya seperti itu. Majunya. Artinya apa? Dia fluida itu bergeraknya sesuai dengan volume wadah. Artinya, kita tidak bisa melihat energi pergerakan fluidanya tiap massa fluida. Tapi kita bisa melihatnya persatuan volumenya. Sehingga persamaan energi yang ini, supaya bisa kita amati, kita harus bagi semua dengan volume. Karena fluida itu bergerak, volumenya, masanya itu nggak bisa kita amati langsung, tapi sesuai dengan volumenya. Makanya energinya pun persatuan volume. Oke, maka kita punya apa? M G H1 dibagi volume ditambah setengah M V1 kuadrat dibagi volume sama dengan M G H2 dibagi volume ditambah setengah M V2 kuadrat dibagi volume. Itu yang beda ya. Jadi kalau di fluida kita lihatnya persatuan volume. Yang beda kedua, fluida itu bisa mengalir kalau ada yang mendorongnya, yang nge-push dia. Yaitu siapa? Tekanannya. Jadi di sini akan di-push oleh tekanan P1 dan di sini akan ditahan oleh tekanan P2. Sehingga nanti kita akan mengetahui dia gerak kemana tergantung besar tekanan mana yang lebih besar. Oke? Nah, ternyata secara dimensi energi persatuan volume ini ternyata adalah dimensi yang sama dengan dimensi tekanan secara satuan. Sehingga kalian bisa menambahkan langsung faktor dari pressure-nya di sini. Karena ini udah setara.
Oke, maka jadilah persamaan Bernoulli-nya. M dibagi V rho G H1 setengah rho V1 kuadrat P2 ditambah rho G H2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, inilah persamaan Bernoulli yang sederhananya. Coba kalian perhatikan. Kan ini persamaan Bernoulli itu asal mula dari persamaan energi kan ya? Waktu kalian belajar energi potensial kan MGH. Hanya itu apa? Kedalaman atau ketinggian? Ketinggian. Berarti H di sini adalah ketinggian, bukan kedalaman. Oke? Yang namanya ketinggian berarti apa? Dia bernilai positif kalau di atas 0 kan? Berarti ketinggian 1 itu ngitungnya ini. Nah, ini H1. Ketinggian 2 ngitungnya ini. H2. Jadi kalau di Bernoulli hanya itu ketinggian, kalau di hidrostatik kemarin yang tadi hanya itu adalah kedalaman. Kalau kedalaman positifnya di bawah 0. Kalau ketinggian positifnya di atas 0. Gitu ya. Oke, udah cuman dua ini aja yang kita pelajarin di fluida dinamis, yaitu kontinuitas sama Bernoulli. Nah, yang bikin susah apa sih? Yang bikin susah itu adalah yang namanya aplikasi. Aplikasi fluida. Oke? Jadi yang namanya aplikasi berarti kan bisa macam-macam ya. Saya kasih yang sering banget dibahas di kelas. Nama aplikasinya, nama alatnya adalah Venturi-meter. Pernah dengar di kelas? Pernah ya? Pernah dengar nggak di kelas? Venturi-meter itu sebenarnya alat buat ukur kecepatan aliran di dalam suatu pipa atau suatu tempat alirannya. Nah, sebenarnya ada dua jenis. Saya mau kasih yang saya dulu dia. Nanti gampang kasih ya. Jadi yang pertama itu venturimeter yang tertutup. Artinya dia tidak kontak dengan free air. Kayak gini contohnya. Bentar ya, ini. Oke, saya tebel dulu ya gambarnya ya, karena gambarnya pasti nggak jelas di sana. Oke, gambarnya kayak gini. Ini Venturi ini tuh yang ini, yang hitam. Nama alatnya kayak kayak pipa gitu. Nah, dia ada pipa U-nya kalau yang tertutup. Kalau yang terbuka dia nggak pipa U, pipa vertikal biasa. Oke. Oke, lihat ya. Di sini ada dua jenis fluida. Yang pertama fluida yang mengalir. Kalau di gambarnya warna putih itu ya, ini biasanya roh yang lebih ringan. Kemudian di pipa U itu ada fluida yang berbeda, fluida yang merah. Oke, ini biasanya fluida yang lebih berat karena yang mengalir pasti yang lebih ringan. Jadi di dalam sini ada dua fluida, row 1 sama row 2. Row 1 yang mengalir, row 2 yang diem di dalam pipa U. Oke? Tadi saya bilang apa kalian? TPB selalu amati di pusat aliran. Berarti kita lihatnya di sini, di pusatnya. Oke? Nah, khusus buat Venturi, selain lihat di pusat aliran, lihatnya juga di titik yang ada indikator pipanya. Berarti di sini, titik satunya, di sini titik duanya. Oke? Jadi untuk Venturi lihatnya selalu di pusat aliran dan di titik yang indikator pipanya. Oke? Lihat deh. Kalau kalian lihat ini secara horizontal, oke, lihatnya secara horizontal seperti itu. Ini kan berarti dia mengalir kan ya? Berarti ini adalah fluida yang bersifat
dinamis. Tapi kalau kalian melihat ini secara vertikal, oke, lihat ya. Kan tadi asumsinya fluid dynamics apa? Alirannya steady state ya. Segitu terus kan, nggak mengalami perubahan terhadap waktu kan. Lihat, si air yang cairan yang warna merah yang di pipa U, dia akan berubah. Kalau apa? Kalau alirannya berubah. Kalau alirannya makin deras, dia bakal gini kan? Ya enggak? Tapi kalau alirannya makin nggak deras, dia akan gini kan? Betul ya? Sekarang kalau alirannya segitu terus, maka tingginya akan segitu terus juga kan ya? Artinya apa? Secara vertikal, dia dapat dikatakan adalah keadaan statis. Karena alirannya steady state. Oke, paham? Jadi dia dilihat secara horizontal adalah dinamis, dilihat secara vertikal adalah statis. Nah, venturimeter mengukur tekanannya itu, kalian lihat secara statisnya. Yang A kan, A minta apa? P1 dikurang P2-nya itu berapa? Oke, nah kalian lihat secara statis, lihat secara vertikal. Secara vertikal, ini adalah fluida yang statis. Fluida statis. Kalau fluida statis, kita bisa gunakan yang namanya tekanan hidrostatis. Tadi apa konsepnya? pH, tekanan, titik yang berada di wadah yang sama, di kedalaman yang sama, dan di fluida yang sama, akan memiliki tekanan yang sama kan? Kalau saya ambil titik referensi di sini, di batasnya. Oke, saya misalkan ini titik A dan ini titik B. Boleh? Boleh ya? Kalau saya misalkan kedalaman 0 itu di sini, oke, berarti titik A sama titik B berada di kedalaman yang sama kan? Di fluida yang sama dan di wadah yang sama. Maka tekanan di A akan sama kayak tekanan di B. Tadi rumusnya tekanan itu apa? Tekanan permukaan tambah rho GH kan? Gimana cara kita cari tekanan permukaan? Dari titik A, kalian tarik aja garis ke permukaannya. Ternyata ketemu titik 1. Berarti tekanan permukaannya A adalah P1. Ditambah, coba lihat. Dari 1 ke titik A itu isinya fluida yang warna putih kan, yang warna biru kan. Rho 1 itu rho yang kecil. Jadi rho 1 itu lebih kecil dibandingkan rho 2. Berarti ini yang mana yang kecil? Raksa 13,6, air 1. Berarti itu air yang ngalir ya. Berarti rho-nya rho air. Rho air dikali G dikali HA. HA itu apa? Kedalaman dari titik 1 ke titik A. Paham ya? Ngerti kan? Sekarang titik B lihat. Titik B tarik sampai ke permukaannya. Berarti ketemu di sini. Anggap aja ini namanya B aksen. Berarti permukaannya B itu adalah P B aksen ditambah, lihat, dari B aksen ke B itu isinya fluida yang merah, yaitu raksa ya. Berarti rho-nya rho raksa. Rho raksa dikali G dikali HB. HB itu adalah kedalaman dari B aksen ke B. Oke. Lihat lagi, kalau kita perhatikan, B aksen juga ada titik permukaannya, yaitu permukaannya adalah titik 2. Berarti B aksennya kita pecah lagi. Jadi si B aksen yang ini kita pecah menjadi P2 ditambah. Dari titik 2 ke B aksen itu fluidanya fluida biru ya. Ya kan? Fluida putih kan? Berarti air.
Rho-nya rho air dikali gravitasi dikali kedalamannya. Lihat, berapa kedalaman ini? Berapa? Itu HA min HB, betul nggak? HA dikurang HB, itu kan dapatnya. Berarti kedalamannya adalah HA dikurang HB. Oke, rho raksa dikali gravitasi dikali HB. Oke, nah tadi dia mintanya adalah P1 min P2. Berarti P1 minus P2 sama dengan rho air dikali G dikali HA dikurang rho air dikali G dikali HB ditambah rho raksa dikali G dikali HB dikurang rho air dikali G dikali HA. Oke, ngerti ya? Cepat pindah ruas. Berarti kita bisa reduksi rho air dikali G dikali HA dengan yang ini. Sehingga nah, kita akan mendapatkan pertama seperti ini. P1 minus P2 sama dengan sama-sama punya GHB, G dikali HB di dalam kurung rho raksa dikurangin rho air. Oke. G-nya kita pakai 10 aja. HB-nya tadi berapa? Ini HB-nya 20 cm. Oke. Ubah ke meter berarti 0,2 dalam kurung. Raksanya ini masih satuan belum SI ya. Masih gram per sentimeter. Ubah ke kilogram per meter pangkat 3 jadi berapa? Dikali 1000 aja. 13.600. Dikurang air juga sama. Di sini airnya masih dalam gram per senti. Ubah ke kilogram kali 1000, dia dikurangi 1000. Maka kita dapetin berapa P1 minus P2-nya. Coba dihitung dapetnya berapa? Coba dihitung, masukin angkanya. Berapa? 25.200. Udah dapat 25.200. Satuannya Pascal. Jadi kalau di venturimeter, ngitung tekanannya itu kita lihat secara vertikal atau secara statiknya. Terus yang B lihat. B minta kecepatan di titik 1. Berarti kita lihatnya secara horizontal. Berarti yang B, kalian lihat secara horizontal, ini adalah keadaan dinamis. Karena dinamis, kita bisa gunakan persamaan Bernoulli. Oke, yang tadi ya, bikin persamaan Bernoulli antara dua titik. Yang diminta kan 1, ya sama 2 deh, karena ada tadi 1 dan 2 kan. Bikin persamaan Bernoulli-nya. Berarti P1 ditambah setengah. Rho-nya rho yang ngalir ya. Rho air dikali V1 kuadrat ditambah rho air dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah. Rho air dikali V2 kuadrat ditambah rho air dikali G H2. Paham? H di sini apa? Ketinggian, bukan kedalaman kan ya? Kalau saya anggap nolnya di sini, berarti ketinggian 1 berapa? 0 kan? Ketinggian 2 juga 0. Berarti kita bisa mereduksi si rho air GH1, rho air GH2. Oke? Kita pindahin ruas. P1 minus P2 sama dengan setengah rho air dikali V2 kuadrat dikurangin setengah
Rho air dikali V1 kuadrat. Begitu ya? Tadi kita tahu P1 min P2 adalah 25.200. Setengah, rho airnya 1000 dalam kurung V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Nah, kan kita nggak tahu ya V1-nya berapa, nggak tahu juga V2-nya berapa. Maka kita mencari hubungannya menggunakan persamaan kontinuitas. Itu tadi apa? A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 dikalikan V2. Karena soal mintanya V1, maka yang diganti V2. A1 dibagi A2 dikali V1. Oke. A1-nya berarti 1/4 pi diameter 1 kuadrat. Ini kan luas lingkaran kan? Ya betul? Dibagi 1/4 pi diameter 2 kuadrat V1. Kita bisa hilangin. Oke. Tadi berapa diameternya? Diameter 1 itu 10 cm. Diameter 2, 5 cm. Berarti 10 bagi 5, 2. 2 dikuadratin jadinya 4. Oke, jadi kita punya V2-nya itu adalah 4 kali V1. Kita tinggal masukin ke persamaan Bernoulli yang di atas itu. Kita punya, kita copy aja. Oke, berarti kita masukin ya. 25, 200, 500. Nah, V2-nya ganti sama 4 V1 kuadrat dikurangin V1 kuadrat. Coba dihitung solver V1-nya berapa? Coba hitung dapatnya berapa? Berapa? Udah dapat? Pakai solver aja. Atau sama aja ini 500 dikali 16 V1 kuadrat dikurangin V1 kuadrat. Dapatnya berapa? Kok ini? 25.200. Berarti V1-nya berapa? Berapa? 1,83. 1,83. Satuannya meter per second. Oke? Nah, sekarang pertanyaan C. Pertanyaan C itu adalah debit aliran air yang melalui. Debit itu kan Q ya simbolnya. Kan tadi kita tahu Q yang mengalir di satu harus sama dengan Q2. Ini kontinuitas kan ya? Sama dengan debit alirannya. Artinya debit yang diminta bisa debit 1 atau debit 2. Misalkan maunya debit 1 deh. Berarti sama dengan A1 dikali V1. A1 berarti 1/4 pi diameter 1 kuadrat dikali V1. Berarti 1/4 pi diameternya 10 cm tadi ya. 0,1 kuadrat, V1-nya 1,83. Coba dihitung dapatnya berapa? Berapa dapatnya? 0,014. Satu yang debit apa tadi? Meter pangkat 3 per second. Oke, karena debit itu adalah perubahan volume per perubahan waktu. Nah, contoh aplikasi yang lain. Di sini kita kasih soal buatkan kerjain. Namanya aplikasinya Sifon. Oke. Oke, ini kayak foto itu aja deh. Foto yang sana deh. Ini nggak ada, nggak kelihatan soalnya. Oke.
Dia udah lihat soalnya. Oke, ini saya gedein. Oke, ini nama aplikasinya Sifon. Kalian pernah nggak ngambil bensin dari motor orang? Pernah nggak? Yang cowok pernah nggak? Tapi tahu nggak caranya? Gimana cara ngambil bensin dari motor orang? Kalau kalian cari bensin, gimana caranya? Kalian masukin selang ke dalam tangki bensin, terus diapain? Diisep, bukan ditiup. Isep sampai kalian apa? Terasa di mulut kalian tuh ada bensinnya. Terus dibuka, tadi akan ngalir. Ini namanya sifon. Jadi sifon itu dia akan bisa mengalir. Syaratnya adalah si 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 selangnya ini sudah terisi oleh cairan atau oleh fluida yang kita inginkan dialirin. Bayang, makanya kalau di situ kita isep supaya bensinnya itu masuk ke dalam si cairannya, ke dalam si selangnya. Bayang? Oke, ini hanya H1. Oke. Nah, di sini cairannya itu 1000 berarti air ya. Kekentalan diabaikan, H1-nya 10. H1 itu gambarnya nggak kelihatan lagi. H1 tuh ini dari B sampai sini, sampai permukaan. Dari sini itu adalah D, dari sini adalah H2. Nah, H1-nya 10 cm, D-nya 15 cm, H2-nya 30. Nah, di sini panelnya dipakainya 10 pangkat 5 ya. Karena tadi saya bilang harusnya kan 1,01 ya, 10 pangkat 5 aja. Ini ada informasi penting. Luas permukaan wadah dianggap jauh sangat besar dibandingkan luas sifon. Luas wadah tuh yang ini. Luas wadah tuh ini. Yang warna, nah ini. Luas dari wadah tuh yang ini. Luas permukaan sifon itu yang dia keluarnya. Yang ini. Oke? Bayang ya? Ini titiknya titik C. C itu di sini. Oh, B itu di sini. Ini titiknya titik A. Oke? Pertanyaan A adalah berapa kecepatan air yang keluar dari titik C? Titik C kan akan keluar air ya. Nah, kecepatannya berapa? Ini pertanyaan A. Oke. Pertanyaan B, berapa ketinggian H1 yang paling mungkin? Bukan maksudnya, kan udah ada H1 10. Bukan, sudah gini. Yang B itu maksudnya adalah, kalau selangnya itu bisa kalian tarik setinggi-tingginya, paling tingginya itu H1-nya berapa sih? Supaya si sifonnya itu masih bisa mengalirkan cairan di dalamnya. Jadi sama aja dia minta berapa H1 paling maksimumnya. Oke? Oke, coba dikerjain ya. Ini prinsip dari sama prinsipnya ya. Kalau dia dinamis, untuk TPB cuma dua, kontinuitas sama Bernoulli. Oke? Coba dikerjain. Jadi kalian jangan terpaku aplikasinya cuma dua, Sifon sama Venturi. Ini cuma contohnya aja. Yang namanya aplikasi itu keluar bisa aja yang belum pernah saya jelasin. Bisa aja. Jadi nggak tahu pokoknya tapi konsepnya kalau TPB kalau dia dinamis pasti cuma dua. Bernoulli sama kontinuitas nggak mungkin yang lain. Kalau statis cuma tiga sebenarnya. Hidrostatik, Archimedes sama Pascal. Pascal cuma tadi nggak saya jelasin karena Pascal masih simple ya, cuman pertama tekanan pada fluida aja. Jadi kalau untuk PPB fluida tuh terbatas banget, cuman di situ aja. Kalau dinamis pasti Bernoulli dan kontinuitas yang dipakai. Kalau statis, hidrostatik, Archimedes sama Pascal.
Tapi nanti kalau kalian udah sampai udah di tingkat 2, udah di prodi, ini akan jadi salah satu mata kuliah yang paling susah di prodi kalian. Karena susah banget kalau aslinya belajar fluidanya. Karena misalnya satu mata kuliah atau dua mata kuliah yang tergantung kebutuhan mekanika fluida di prodi kalian. Oke, cobain ya. Nah, dua, dua bab yang paling susah di UAS kalian tuh adalah yang dinamika rotasi sama ini, sama fluida. Ini susah dua-duanya. Karena dinamika rotasi kan yang lanjutan yang kemarin ya. Jadi dia susah. Fluida itu sebenarnya dinamika juga, dinamika fluida. Cuman yang diamatinya itu adalah fluida, bukan benda tegar. Itu pada susah. Jadi dia dua-duanya harus dianalisa. Kalian nggak bisa cuman mengandalkan hafalan rumus aja, tapi harus dianalisa si apa si soalnya itu. Makanya harus ada gambar kalau di fluida sama di dinamika rotasi. Karena kalau nggak ada gambarnya susah. Oke, sekarang coba dikerjain ya. Luas permukaan jauh sangat besar dari luas sifon.
Karena ini ngalir, ini pakai Bernoulli kan ya. Kalian tinggal bandingin titik C. Nah, bandinginnya sama apa? Sama titik lain yang kalian tahu nilai-nilainya. Kayak kalian tahu tekanannya, kalian tahu kecepatannya, kalian tahu ketinggiannya. Jadi konsepnya Bernoulli kan sama kayak konsepnya kalian menggunakan energi mekanik. Yaitu konsepnya kalian tinggal bandingin aja, membandingin dua kondisi, kondisi yang dicari dan kondisi yang diketahui. Di sini kan yang dicari titik C, berarti C wajib kita bandingin dengan sesuatu yang kalian tahu, yang diketahui, yang kalian ketahui tekanannya, yang kalian ketahui kecepatannya, yang kalian ketahui ketinggiannya.